Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Yusna and welcome. Ketika sebuah rumah menjadi bagian dari hal-hal yang menyeramkan, seringkali menimbulkan suatu fenomena goib yang cukup membuat sang pemilik rumah dan keluarganya sulit untuk tidur, bahkan sulit untuk menghabiskan malam hingga menunggu fajar datang. Meskipun hal demikian selalu terulang, sang pemilik memiliki satu dan lain hal untuk tetap bertahan sampai di titik rumah tersebut siap untuk mengambil sepotong sejarah kejahatan yang sebenarnya dan mengundang para pemburu hantu hingga memenuhi syarat sebagai tempat untuk wisata yang menyeramkan. Hal-hal klinik atau gue biasa nyebutnya uka-uka selalu menjadi bahan cerita yang asik untuk disampaikan. Terlebih lagi di Indonesia yang masih banyak menyimpan kisah-kisah horor yang gak pernah habis untuk dibahas. Oleh karena itu guys, di kesempatan kali ini gue akan berbagi cerita ke kalian sebuah kisah horor nyata yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kisah nyata ini pertama kali gue baca dari forum Kaskus dengan nama Kaskuser Pijar 88, lalu diangkat menjadi novel bestseller berjudul 4 tahun tinggal di rumah hantu. Bahkan saking menariknya, kisah ini pun akhirnya dijadikan sebuah film yang telah rilis di tahun 2014 dengan judul yang sama, yang disutradarai oleh Jessica Angelica, dan digadang-gadang juga kalau film ini tuh sebagai Conjuring ala Indonesia. Jadi guys, nggak pakai lagi basa-basi, so are you ready? And let's talk about this. Awal mula berkisah pada sebuah keluarga kecil yang baru saja membeli rumah di kawasan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan rumah tersebut pun mereka beli dari seorang pensiunan tentara. Sang kepala keluarga yang bernama Jaka bersama istri dan anaknya pun memutuskan untuk membeli rumah di sana. Lokasi rumah baru Jaka dan keluarganya ini cukup jauh dari jalan utama. Paling tidak harus menggunakan jasa ojek atau memiliki motor sendiri. Hal itu pun disebabkan kawasan tersebut belum ada angkutan umum yang melintas. Karena jarak dari Jalan Raya Bogor ke dalam memang terbilang cukup jauh, sekitar 2 km. Bahkan harus melewati 2 buah tanjakan yang terasa curam. Dan di tanjakan kedua inilah tempat Jaka bersama keluarganya bernaung. Kondisi di sekitar rumah mereka akan coba gue gambarkan sesederhana mungkin agar kalian punya gambaran letak posisi rumah ini. Di mana di sebelah kanan rumah mereka hanyalah sebuah hamparan sawah yang digarap oleh penduduk sekitar dari memanfaatkan lahan lapangan golf Emeralda yang belum digunakan oleh perusahaan. Lengkap dengan jurang terjal dan empang yang bila dilihat dengan seksama lebih menyerupai sebuah telaga. Di depan rumah mereka adalah tanah kosong, sementara persis di sebelah kiri rumah mereka hanya ada rimbunan rumput ilalang. Gimana guys, kebayang nggak? Jadi bagi warga sekitar pun jika melintasi jalan di depan rumah ini pada malam hari, maka hanya akan melihat kesunyian yang mampu membuat bulu kuduk merinding. Dan meskipun di depan rumah mereka ada beberapa stop kontak dan bekas lampu penerangan, buang deh jauh-jauh guys harapan kalian untuk mendapatkan pencahayaan lampu di sana. Orang pasti akan beranggapan kalau keluarga Jaka ini pelit karena tidak pernah menyalakan lampu depan rumahnya. Tetapi bagi warga setempat tentunya sudah tidak asing lagi dengan kondisi gelapnya depan rumah mereka. Sudah ada yang aneh gak guys? Kalau udah, kita lanjut nih. Pertama kali membeli rumah ini, Jaka merasa sangat senang karena selain desainnya yang artistik, lokasinya pun juga terletak di daratan tanah yang cukup tinggi dibanding tanah sekitar. Sehingga jika dilihat dari bawah tanjakan, maka rumahnya ini akan terlihat seperti villa di atas bukit. Seperti orang pindahan pada umumnya, Jaka dan keluarganya pun mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga-tetangga mereka dengan maksud agar rumah yang mereka tempati membawa keberkahan bagi Jaka dan keluarganya. Di tahun pertama nih, setelah beberapa hari lamanya menempati rumah tersebut, Jaka masih belum merasakan ada sesuatu hal yang aneh. Hingga suatu pagi, di saat Jaka sedang menikmati sebatang rokok dan secangkir kopinya, dia pun merasa bingung karena sebungkus rokok yang baru saja dia beli menghilang secara misterius. Lalu yang membuat Jaka semakin bingung adalah sebungkus rokok tersebut hilang tepat di hadapan Jaka, di mana Jaka meletakkannya di meja depan Jaka duduk, dan gak ada seorang pun di sana selain dirinya. Lalu 2 hari kemudian, Jaka dikejutkan dengan kemunculan kembali rokoknya yang hilang tepat di tempat semula. Bahkan rokok itu pun masih dalam jumlah yang utuh, hanya kurang 1 batang karena sudah dihisap sebelumnya. Di sini Jaka sempat beranggapan jika asisten rumah tangganya lah yang telah melakukannya. Namun ketika dia bertanya, asisten rumah tangganya malah ikut bingung, bahkan hingga ketakutan mendengar kejadian tersebut. Tetapi Jaka masih tetap tenang dan menganggap bahwa itu hanya sebuah kebetulan saja. Pada saat menempati rumah tersebut, anak Jaka baru berusia 1,5 tahun. Pasti kalian pernah dengar gak ungkapan bahwa anak kecil masih sensitif terhadap hal-hal yang gaib? Pun sama halnya dengan anak Jaka, dia sering diganggu oleh makhluk halus yang berada di sana, sehingga membuatnya sering menangis secara terus-menerus. Dan karena tangisannya yang terus berkepanjangan, Jaka bersama istrinya mulai merasa khawatir,
hingga akhirnya mereka pun mendapatkan pengasuh anak, yaitu wanita parubaya yang bisa kita sebut dengan ibu. Si ibu ini bekerja setelah pembantu pertama pergi tanpa sebab yang jelas. Ibu, karena usianya tepat jauh di atas mereka, Jaka dan istrinya pun telah menganggap si ibu ini sebagai orang tua mereka. Sebab kedatangan beliau dapat dibilang sebuah anugerah bagi mereka. Minimal mereka bisa merasa aman karena sosok ibu yang bijak dan mengayomi ini. Terutama dari hal-hal yang aneh yang pernah mereka rasakan. Bahkan tangis si anak pun kini mulai berkurang setelah kehadiran beliau. Guys, hari demi hari pun mereka lalui dengan tenang dan penuh dengan kegembiraan. Hingga di suatu hari, orang tua mereka datang untuk berkunjung. Namun tanpa mereka duga, si ibu langsung mengundurkan diri secara tiba-tiba. Di sini Jaka bersama istrinya sempat merayu si ibu untuk tidak berhenti. Akan tetapi, keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Hingga akhirnya, Jaka dan keluarganya pun harus mengikhlaskan kepergian ibu yang sudah tidak ingin lagi bekerja di rumah mereka. Dan guys, meskipun pada saat itu ada pertanyaan-pertanyaan yang terbenak di pikiran Jaka, namun semuanya telah terjawab beberapa tahun kemudian. Alasan apa yang menyebabkan si ibu minta berhenti mendadak yang akan terungkap nanti pada akhir kisah ini. Beberapa hari setelah si ibu berhenti, mereka kembali mendapatkan seorang asisten rumah tangga bernama Ratih yang pada saat itu berusia 18 tahun. Walaupun terbilang cukup muda, Ratih bisa dapat menyesuaikan kondisi rumah mereka. Namun hal tersebut tidak berlangsung begitu lama, sebab baru 10 hari bekerja di sana. Ratih segera memintanya untuk berhenti dengan alasan jika orang tuanya menyuruhnya pulang ke kampung halamannya. Mendengar hal itu, Jaka bersama dengan istrinya kembali mengingatkan perjanjiannya yang telah mereka sepakati, di mana sebelum bekerja, Ratih telah sepakat bahwa dirinya akan bekerja minimal selama 2 bulan, dan jika ingin berhenti, maka dia ini harus memberitahukan sebulan sebelumnya agar Jaka dapat segera mencari penggantinya sesegera mungkin. Dan karena terikat dengan perjanjian tersebut, Ratih pun akhirnya masih terus bekerja di sana. Namun setelah kejadian itu, Ratih menjadi banyak diam dan istri Jaka sering datang ke kamarnya sekedar untuk menghiburnya. Bahkan Jaka juga memasangkan televisi di kamarnya agar Ratih betah berada di sana. Pada hari Minggu nih guys, saat sedang libur, Jaka mengajak istri dan anaknya yang kala itu sudah berusia 2 tahun pergi ke sebuah mall untuk melepas penat. Namun ketika sesampainya di rumah tepat pada saat maghrib, mereka merasa bingung melihat kondisi rumah yang cukup sepi tanpa adanya lampu dalam rumah yang dinyalakan. Istri Jaka pun berteriak memanggil Ratih berulang kali, tapi tak ada jawaban sama sekali. Mengingat jika kamar Ratih berada lurus dari pintu utama, maka mustahil guys jika Ratih tidak mendengarnya. Pada akhirnya Jaka pun memutuskan untuk mengecek pintu yang ternyata tidak terkunci dan hanya ditutup dengan pengait slot yang bisa dibuka dari luar dengan cara menariknya dari lubang jendela samping pintunya. Dengan perasaan kesal, mereka pun akhirnya dapat masuk ke dalam dan di kegelapan kamar, Jaka melihat tubuh Ratih yang hanya terdiam sehingga tidak menghiraukan kehadiran mereka. Karena masih merasa sedikit kesal, istri Jaka sempat bertanya kenapa Ratih diam saja ketika dipanggil. Namun Ratih masih tetap terdiam dengan rambut yang menutupi seluruh bagian wajahnya dan hanya bagian dagunya yang terlihat sangat pucat. Gak lama kemudian guys, Ratih bangkit dan terduduk dengan memeluk sebelah kakinya di atas ranjang. Bersama dengan itu, anak mereka pun menangis secara tiba-tiba. Sementara sang istri yang masih merasa marah karena diacuhkan langsung berteriak dengan bertanya, "Hei Ratih, kenapa diam saja? Apa yang kamu lakukan?" Di sini Ratih tetap diam, namun tiba-tiba dia menangis dengan suara lantang, lebih menyerupai jeritan. Kemudian suara lantang itu berubah menjadi suara tawa yang sangat mengerikan. Melihat perubahan sikap Ratih, self-defense seorang Jaka aktif dengan langsung menarik tubuh istrinya agar menjauh dari Ratih. Lalu setelah meminta istrinya menunggu di luar kamar, Jaka dengan segera pergi keluar untuk meminta bantuan. Melihat kedatangan Jaka yang tergesa-gesa guys, Pak Mul dan Pak Narto serta 4 orang penjaga pemancingan segera bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Jaka, mereka semua pun segera menuju rumahnya. Sementara sang istri, meskipun dalam keadaan yang takut, namun dia masih berusaha menenangkan diri sambil memeluk anaknya. Sesampainya di sana, mereka hanya dapat terdiam melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka, di mana pada saat itu Ratih dengan rambut yang masih menutupi wajahnya berputar-putar di atas ranjang tanpa menyentuh kasur, seakan melayang-layang dengan suara tangis dan tawa yang bergantian. Hingga akhirnya salah satu dari mereka berinisiatif untuk memanggil orang pintar. Sementara tanpa berpikir panjang, Jaka bersama dengan Pak Narto dan juga salah seorang yang berada di sana memutuskan untuk memegang tubuh Ratih dan menempelkannya ke ranjang sambil membacakan doa-doa dengan suara yang keras. Bersama dengan itu Ratih pun berteriak, "Saya tidak mau anak ini tinggal di sini. Saya kuntil anak."
Lalu dengan tertawa Rati berucap, "Baca terus." Namun ketika mereka semua sedang membaca ayat kursi, si Rati malah semakin lantang tertawa. Kemudian mengatakan, "Jangan baca ayat kursi, baca surat Yasin." Dan guys, belum selesai istri Jaka membaca surat Yasin, si Rati sudah berubah kembali menjadi kuntil anak dan berteriak, "Jangan begitu membacanya, kamu salah. Ambil Al-Quran, bacakan surat Yasin secara benar." Bersama dengan itu, paranormal atau orang pintar yang dipanggil oleh Pak Mul pun datang. Paranormal tersebut langsung melakukan sholat di ruang tamu, sementara istri Jaka mengambil Al-Quran kemudian membacanya dengan terburu-buru karena mulut Rati tetap meracau tidak karuan. Setelah Rati kembali tersadar, Jaka bersama dengan istrinya tidak berani untuk tidur, dan malam itu Jaka memutuskan untuk berjaga di kamarnya, sedangkan istri dan anaknya masih dalam keadaan yang syok ketakutan. Keesokan paginya guys, Mbah Gimar, si paranormal yang semalam datang itu, menghampiri dan menjelaskan pada mereka bahwa Rati harus segera dipulangkan hari itu juga, karena ternyata Rati termasuk gadis bau lawean. Sebab guys, konon katanya gadis bau lawean ini akan selalu dirasuki setan atau arwah penasaran, terutama jika tinggal di tempat yang angker. Karena terus mengalami gangguan-gangguan makhluk halus, Jaka dan istrinya sebenarnya sudah tidak lagi betah tinggal di sana. Terlebih lagi si anak yang terus menangis. Namun karena tidak memiliki uang jika harus berpindah tempat lagi, akhirnya mereka pun memilih untuk tetap bertahan dengan gangguan-gangguan yang selalu mereka alami. Dan karena saking terbiasanya dengan hal seperti itu, akhirnya mereka menjadi kebal akan gangguan makhluk halus dan sadar bahwa memang ada hantu di rumah mereka nih. Bahkan mereka sudah tidak heran saat ada orang yang datang ke rumah mereka, maka tiba-tiba orang tersebut lari terbirit-birit pulang karena melihat sesuatu yang kebanyakan bentuknya kuntilanak ataupun pocong yang sering berdiri di atas tangga untuk menuju ke lantai atas. Pernah nih guys, pada suatu ketika Jaka menonton televisi pada malam hari, dan meskipun merasa ngantuk, tetapi dia tidak ingin tidur karena takut mengalami mimpi buruk. Namun karena saking lelahnya, Jaka sudah tidak bisa lagi menahan kantuknya, dan akhirnya dia pun tertidur. Tetapi tiba-tiba dirinya terbangun dan di hadapannya sudah berdiri pucat sosok putih dengan kedua mata berbalut kapas yang tergantung di bawah tangga persis di hadapannya. Setelah 11 bulan mereka tinggal di sana, tepatnya seminggu di bulan Ramadan, ketika sedang menunggu waktu sahur tiba, Jaka yang kala itu sedang berselancar di dunia maya, merasa seperti ada sebuah kekuatan yang menarik lehernya untuk membalikkan tubuh dan menengok ke belakang. Dan ketika menoleh, Jaka pun terkejut hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sebab guys, keramik di depan kamarnya bergerak-gerak membentuk gelombang seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari bawah lantai keramik tersebut. Lalu dengan memberanikan diri, Jaka datangi keramik yang masih bergerak-gerak itu, kemudian menepuk-nepuknya dengan telapak tangan sampai akhirnya berhenti. Siang harinya Jaka menceritakan kepada tetangganya tentang kejadian semalam yang dia alami. Dan atas saran dari mereka, Jaka pun memutuskan untuk mendatangkan seseorang yang biasa mengurus kematian dan juga jenazah, yang biasa dipanggil dengan Pak Modin. Lalu di sana Pak Modin sholat di dekat lantai keramik yang semalam Jaka lihat bergerak. Lalu dengan khusyuk, Pak Modin duduk bersila seolah sedang menerawang sesuatu. Dan baru pada saat itulah Jaka mengetahui sebuah kebenaran yang selama ini telah ditutup-tutupi oleh penjual rumah sebelumnya, yang ternyata rumah yang mereka tempati dibangun di atas kuburan, di mana ada 3 mayat yang dikubur tepatnya di depan kamar Jaka dan sang istri. Akhirnya keramik pun digali dan ternyata memang masih ada jenazah-jenazah yang telah hancur sudah menjadi tanah. Kemudian mereka pun segera memindahkan mayat-mayat itu ke tempat pemakaman umum. Dan di akhir kisah ini nanti guys, akan terkuak lagi kebenaran bahwa ternyata nggak hanya 3 jenazah yang dikubur di bawah rumah tersebut, melainkan ada 13 jenazah lainnya. Sebelum kita lanjut nih, mungkin kalian akan bertanya, kenapa dulunya sudah tahu ada kuburan malah dibikin rumah? Ternyata guys, orang yang membangun rumah itu yaitu pemilik pertama, dan hal itu juga tidak diberitahu oleh penjual tanah bahwa tanah tersebut bekas kuburan, yang mengakibatkan kuburan-kuburan tersebut jadi terpendam tepat di bawah pondasi rumah. Lanjut ceritanya nih, proses pemindahan mayat-mayat yang sudah menjadi tanah itu pun dilakukan oleh beberapa orang. Hadir pula Pak RT yang akhirnya mengiyakan dan tidak bisa lagi menutupi misteri sebenarnya akan rumah berhantu itu. Dan guys, selesai pemindahan kuburan, malamnya keluarga Jaka melakukan tahlil dengan mengundang hampir seluruh warga di lingkungan RT. Tahlil pun dilakukan selama 3 malam, dan setelah proses pemindahan mayat-mayat tersebut, Jaka pun mulai merasa tenang karena dalam kurun waktu lama dirinya tidak lagi mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Hingga suatu hari, mertua Jaka datang dari Jawa Timur untuk menemani mereka. Dan di hari kelima kedatangan mertua Jaka inilah, pembantunya yang selama ini mengasuh anak Jaka mendadak minta berhenti, sama seperti si ibu yang tadi gue bahas di awal. Jadi pada saat Mbok Darmi izin untuk mengundurkan diri, nah guys,
Sebelumnya gue perkenalkan dulu nih kalau Darmi ini adalah pembantu setelah Ratih, dimana Jaka melihat Mbok Darmi nampak pucat dengan mata yang sembab, seperti habis menangis. Namun ketika ditanya, dia menjawab memang sudah nggak betah lagi dan tidak enak dengan mertua bapak, kata si Mbok Darmi ini. Setelah berhentinya Mbok Darmi, otomatis sang anak lebih sering diasuh oleh mertuanya. Sebab pada saat itu dia pun sibuk bekerja, sedangkan istri Jaka yang berusia 21 tahun masih harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang mahasiswi yang kuliah di salah satu universitas yang berada di kota Depok. Namun yang jadi masalah, mertuanya tidak bisa terlalu lama tinggal di sana dan hanya dalam waktu sebulan mereka pun kembali pulang. Hal itu pun membuat mereka menjadi bingung hingga akhirnya mereka pun memutuskan datang ke rumah Mbok Darmi untuk memintanya kembali bekerja menjaga anak mereka. Tetapi guys, Mbok Darmi menolak secara halus dan karena mereka terus membujuknya nih, Mbok Darmi pun menjelaskan bahwa alasan sebenarnya dia meminta berhenti adalah karena dia pernah dipelototi oleh mertua Jaka, bahkan diusir mentah-mentah. Merasa penasaran, Jaka pun segera menghubungi mertuanya untuk bertanya secara langsung. Namun mertuanya bersumpah demi nama Tuhan jika dia tidak pernah melakukannya. Mendengar hal tersebut, Jaka pun mulai kembali merasa ada sesuatu hal yang aneh. Tetapi dia memilih untuk tidak mengatakan kepada istrinya karena tidak ingin membuatnya khawatir. Beberapa hari kemudian guys, Jaka pun berhasil mendapatkan asisten rumah tangga baru bernama Romlah. Tetapi dia tidak bisa menginap di sana sebab masih memiliki anak berusia 5 tahun. Dan di hari keduanya bekerja nih, Romlah pun mengajak anaknya karena tidak ada yang menjaganya. Sebab sang nenek yang biasa menjaganya sedang ada urusan. Di hari itu pada pukul 8 pagi, Romlah langsung mengerjakan tugasnya sedangkan sang anak bermain sendirian di bawah tangga. Lalu sejam kemudian guys, sang anak menjerit dan menangis. Merengek kepada Romlah mengajak ibunya untuk segera pulang. Akhirnya Romlah pun pamit kepada Jaka dan mengatakan bahwa dirinya akan segera kembali. Tetapi karena Romlah tak kunjung tiba, Jaka bersama istrinya pun memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Dan seperti biasanya nih guys, Romlah pun langsung mengundurkan diri secara tiba-tiba. Lebih tepatnya membatalkan diri untuk bekerja bersama dengan mereka. Kemudian setelah mereka desak dengan beberapa pertanyaan, Romlah akhirnya mengakui bahwa saat anaknya menangis, ternyata dia telah melihat pocong yang sedang meloncat-loncat di atas tangga. Bahkan karena hal tersebut, kini anak Romlah pun menjadi demam. Guys, hari-hari berikutnya Jaka lalui hanya bersama dengan istri dan juga anaknya. Mereka berusaha untuk melupakan segalanya yang terjadi, biarpun pada kenyataannya tetap saja tegang. Karena hampir tiap malam bulu kuduk mereka merinding, ditambah hawa lembab yang dibawa oleh angin padang golf yang semakin membuat mereka larut dalam ketakutan. Namun di hadapan istri dan anaknya, Jaka berusaha untuk menguatkan diri, sebab jika dirinya takut, maka istrinya akan semakin merasa takut. Kemudian setiap petang menjelang, Jaka pasti akan mendengarkan suara orang mengaji dari MP3 yang sengaja dia setel agak keras untuk sedikit menurunkan tensi ketegangan mereka. Dan meskipun Jaka telah mendatangi 3 orang paranormal, tetapi tetap tidak ada perubahan yang berarti. Hingga di suatu hari, anak mereka pun mengalami panas demam dan meskipun telah diberikan obat oleh dokter, namun panasnya masih naik turun. Hingga akhirnya Jaka bersama dengan istrinya memilih untuk mengompres anaknya secara bergantian setiap 1 jam. Begitulah seterusnya. Di saat Jaka sedang beristirahat di ruang televisi, sang istri yang berjaga membangunkannya dengan wajah khawatir. Dia pun menjelaskan jika panas tubuh anak mereka kembali naik. Mendengar hal tersebut, Jaka dan istri memutuskan bersama-sama menemani anak mereka di kamar utama. Di mana posisi kamar utama ini adalah di bagian belakang rumah, bersebelahan dengan sumur tua. Dan di samping kamar, terdapat jendela nako yang terbuka sedikit. Dan Jaka sangat terkejut setelah melihat arah jendela ada seseorang menyerupai perempuan parubaya sedang duduk membelakanginya, dengan rambut panjang sepunggung dan pakaian yang juga panjang. Hawa dingin yang menusuk membuat Jaka semakin takut, tapi Jaka mencoba menenangkan diri. Kemudian bertanya kepada sosok yang dia lihat, "Maaf, ibu siapa?" Dan meskipun tidak ada jawaban guys, namun sosok itu menggerakkan kepala dengan tetap membelakangi Jaka. Kemudian terdengar samar-samar sosok itu berkata, "Saya suka dengan anakmu." Mendengar hal tersebut, Jaka pun memintanya untuk pergi dan jangan ganggu anaknya. Namun sosok misterius itu tetap diam dan tidak bereaksi. Karena merasa jika berada dalam bahaya, Jaka pun langsung mengambil ember berisikan air yang kebetulan ada di dekatnya. Lalu dengan menahan keringat dingin dan juga rasa takut, Jaka pun segera menyiramkan air di ember itu ke sosok tersebut sambil terus berdoa. Lalu secara tiba-tiba sosok berambut panjang itu pun menghilang dan alhamdulillah suhu badan anaknya kini sudah kembali normal. Namun sampai pagi mereka tidak berani tidur agar bisa terus menjaga anak mereka, hingga akhirnya sang anak pun stabil dan langsung sehat kembali. Pada suatu malam di saat Jaka harus berangkat kerja karena suatu urusan yang mendadak, dia melihat istri dan anaknya sudah tertidur lelap. Tetapi bersama dengan itu dia mendengar ada suara seperti orang yang sedang mandi. Dan sebenarnya Jaka ini sangat merasa kesal dengan kondisi kamar mandi tamu yang selalu gelap.
Namun dia bosan jika harus mengganti lampunya yang selalu mati, seakan memang kamar mandi itu tidak ingin ada cahaya. Sama seperti halnya kamar mandi, lampu di teras rumahnya pun juga tidak pernah berumur lama. Dia hanya mampu bertahan seminggu atau paling lama 2 minggu, sampai Jaka bosan menggantinya terus menerus. Lalu karena harus segera berangkat, Jaka pun memacu motornya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Tetapi seolah motornya terasa sangat berat. Setengah perjalanan menuju Kedung Halang Bogor, melewati lampu merah Pemda Cibinong, dan karena kondisi jalan yang gelap dan hanya ada beberapa kendaraan yang melintas, Jaka dengan tidak sengaja melindas seekor kucing besar yang melintas di hadapannya. Namun ketika Jaka turun untuk melihat kondisinya, kucing itu secara tiba-tiba menghilang. Bahkan meskipun salah satu tukang ojek yang berada di sana sempat melihat kucing itu, namun mereka tidak berhasil menemukan di mana keberadaan bangkainya. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, Jaka memutuskan untuk membuang uang 5 lembar ke jalan tersebut sebagai bentuk tolak bala dari kejadian itu. Namun gak lama ketika Jaka kembali meneruskan perjalanannya, ada sebuah mobil carry yang berhenti di hadapannya. Lalu guys, salah satu penumpang yang berada di dalam mobil itu pun bertanya, apakah Jaka menabrak seekor kucing besar? Karena mereka juga telah mengalami kejadian yang sama. Bahkan mereka juga tidak berhasil menemukan di mana keberadaan kucing tersebut. Pagi hari menjelang subuh, Jaka kembali pulang menuju ke Cimanggis, dan karena dia semalam lupa untuk mengisi bensin, akhirnya dia pun berhenti di salah satu pom. Namun anehnya guys, ketika Jaka mencoba menjalankan motornya kembali, ban motornya tidak bereaksi sedikit pun, seakan ada yang menahannya. Bahkan beberapa petugas pun berusaha untuk menolongnya, namun hal itu tidaklah berhasil. Dan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan motornya, akhirnya Jaka memutuskan untuk kembali ke rumahnya dengan menaiki Metro Mini tujuan Kampung Rambutan. Sementara motornya dititipkan kepada satpam di pom bensin tersebut. Sesampainya di rumah, sang istri menjelaskan jika pada tengah malam mereka terbangun karena sang anak menangis seolah melihat sesuatu. Itu sebabnya sepanjang malam mereka tidak berani untuk keluar kamar. Sementara di luar terdengar suara HP mainan yang terus berbunyi, dan suara itu baru berhenti setelah menjelang pagi. Beberapa hari kemudian Jaka menceritakan itu kepada seorang ustadz yang mengerti akan hal gaib. Kemudian ustadz tersebut menjelaskan jika yang Jaka tabrak bukanlah seekor kucing, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan makhluk yang berada di rumahnya. Karena terus mengalami kejadian-kejadian yang menimpanya, Jaka mulai merasa bingung kesalahan apa yang telah dirinya perbuat hingga harus terjebak di dalam rumah hantu. Sementara dirinya juga tidak bisa menyalahkan penjual rumah itu, karena baginya dia juga merupakan seorang korban. Jadi si militer ini korban pertama. Korban pertama itu yang bikin rumah. Yang bikin rumah tahu kalau itu kuburan.